Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan nomor induk mahasiswa 1901040101057. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi psikologi komunikasi dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah psikologi komunikasi yang diampu oleh Ibu dosen Rizkiatul Hasanah, dosen psikologi komunikasi. Di sini saya sudah menyiapkan mind mapping atau peta konsep agar lebih mudah dipahami. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan definisi dasar psikologi komunikasi. Pengertian psikologi. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan. Dengan melihat ini, berarti pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Namun demikian, pengertian psikologi ini sudah banyak bergeser karena saat ini psikologi lebih banyak mempelajari tentang perilaku manusia. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, yang berasal dari bahasa Latin yaitu communi. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu hubungan. Kemudian pengertian psikologi komunikasi. Pengertian psikologi komunikasi adalah ilmu yang berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka, dan meramalkan peristiwa mental atau proses berpikir dalam perilaku komunikasi. Lanjut materi yang kedua, yaitu peranan psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia sangat membantu untuk menjembatani kesenjangan komunikasi apapun yang mungkin terjadi antara manusia, baik itu berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Dengan kemampuan untuk memahami psikologi komunikasi, maka akan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari kesalahpahaman yang merugikan berkat adanya pemahaman bersama. Jadi, psikologi sangatlah berperan dalam proses komunikasi. Adapun peranan psikologi dalam proses komunikasi ialah diantaranya yaitu mempengaruhi kejelasan emosional, menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan rasa saling pengertian, menentukan identitas seseorang, menentukan tingkat hubungan, berbagi arti, memungkinkan komunikasi yang koheren, memperkuat sugesti, membangun hubungan sosial, mencapai tujuan, menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, belajar berempati dalam berkomunikasi, memudahkan dalam menerima informasi, membentuk kepribadian seseorang, mengurangi kegagalan dalam berkomunikasi, dan membantu memecahkan masalah. Lanjut materi ketiga, yaitu mengenai karakteristik manusia komunikan. Pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Jika pokok psikologi adalah manusia yang terlibat dalam komunikasi, maka yang harus diketahui adalah karakteristik manusia sebagai komunikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka dalam berkomunikasi. Manusia dikategorikan dalam psikologi menjadi 4 aliran. Yang pertama yaitu psikoanalisa oleh Sigmund Freud, yang menyatakan bahwa tingkah laku manusia berasal dari keinginan atau dorongan dari alam bawah sadar, sehingga menimbulkan ketidaksadaran mental berupa pikiran-pikiran kompleks atau menyeluruh. Yang kedua yaitu behaviorisme oleh John Broad. Dia menyatakan bahwa dalam psikologi dibutuhkan introspeksi diri atau melihat dan mengamati perasaan diri sendiri yang dipengaruhi lingkungan. Yang ketiga yaitu humanisme. Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki dasar yang baik dan kebebasan yang mana hal baik lebih banyak ketimbang hal buruk. Yang keempat, transpersonal oleh S.Y. Shapiro dan Dennis H. Lazold, memandang bahwa manusia dilihat dari dua segi, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran. Psikologi transpersonal menaruh perhatian pada pengaruh dimensi spiritual pada manusia yang berpotensi mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Ada 2 faktor karakteristik manusia komunikan. Yang pertama, faktor personal. Terbagi menjadi 2, yaitu faktor biologis, yaitu kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Yang kedua, faktor sosio-psikologis, yaitu motif, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Faktor yang kedua yaitu faktor situasional, terdiri dari yang pertama faktor ekologis, kedua faktor rancangan dan arsitektural, ketiga faktor temporal, keempat suasana perilaku,
kelima teknologi, keenam faktor sosial, ketujuh lingkungan psikososial, yang ke-8 yaitu stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kemudian yang keempat membahas tentang sistem komunikasi interpersonal, sensasi dan persepsi. Komunikasi intrapersonal merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi. Oleh sebab itu, kedudukan komunikasi intrapersonal menjadi sangat penting, utamanya dalam hal memproses lambang atau isyarat menjadi lambang atau isyarat yang dimengerti oleh pihak penyampai dan penerima informasi. Komunikasi intrapersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi tentang bagaimana caranya orang menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi intrapersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi yang berasal dari kata sense berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Sensasi merupakan tahapan paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan, sesuatu yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Lanjut ke pembahasan kelima yaitu peranan motivasi dalam komunikasi. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Wujud motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat digambarkan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Peran motivasi dalam komunikasi. Dalam motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu arousal, sesuatu yang membangkitkan dorongan. Yang kedua, direction, yaitu arah tindakan yang diambil. Yang ketiga, maintenance, seberapa lama orang tersebut mempertahankan untuk mencapai tujuan atau menopang tingkah laku manusia. Materi yang terakhir yaitu konsep diri dan atraksi interpersonal. Konsep diri adalah pandangan kita terhadap diri kita yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, dan sosial, yang mana kita memperoleh informasi tentang diri kita bisa melalui evaluasi orang lain maupun dari pembelajaran terhadap diri kita sendiri. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Atraksi interpersonal mempengaruhi dalam hal penafsiran pesan dan efektivitas komunikasi. Semakin kita menyukai seseorang tersebut, maka penilaian positif kita terhadap dia semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian faktor-faktor penyebab timbulnya atraksi interpersonal antara lain. Yang pertama, kesamaan karakteristik personal. Kesamaan karakteristik personal ditandai dengan kesamaan dalam nilai-nilai sikap, keyakinan, tingkat sosial atau ekonomi, agama, ideologi, dan lain-lain. Mereka yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tadi cenderung menyukai satu sama lain. Yang kedua yaitu tekanan emosional atau stres. Orang yang berada di bawah tekanan emosional, stres, bingung, cemas, dan lain-lain akan menginginkan kehadiran orang lain untuk membantunya, sehingga kecenderungan untuk menyukai orang lain semakin besar. Yang ketiga yaitu harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung mudah untuk menyukai orang lain. Orang yang merasa penampilan dirinya kurang menarik akan mudah menerima persahabatan dari orang lain. Yang keempat yaitu isolasi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mungkin tahan untuk hidup terasing selama beberapa waktu, namun tidak untuk waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat isolasi sosial sangat besar pengaruhnya terhadap kesukaan kita pada orang lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor-faktor situasional. Adapun faktor situasional yang dapat memicu timbulnya atraksi interpersonal antara lain, yang pertama daya tarik fisik. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik fisik seseorang sering menjadi penyebab utama atraksi interpersonal. Mereka yang berpenampilan cantik menarik biasanya lebih mudah mendapat perhatian dan simpati seseorang. Yang kedua yaitu ganjaran. Pada umumnya seseorang akan menyukai orang yang memberikan ganjaran pada dirinya. Ganjaran bisa berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. Yang ketiga yaitu familiarity.
Seseorang atau hal-hal yang sudah kita kenal dan akrab dengan kita biasanya lebih disukai daripada hal-hal atau orang yang masih asing bagi kita. Contohnya adalah dengan penerapan teknik repetisi dalam iklan agar kita semakin akrab dengan produk yang diiklankan sehingga akhirnya menyukai produk tersebut. Yang keempat yaitu kedekatan atau closeness. Hubungan kita dengan orang lain tergantung seberapa dekat kita dengan orang tersebut. Sebagai contoh, sejumlah kasus menunjukkan bahwa orang lebih menyukai orang lain berdekatan tempat tinggal dengannya. Yang kelima yaitu kemampuan. Terdapat kecenderungan bahwa seseorang lebih menyukai orang lain yang memiliki kemampuan lebih tinggi atau lebih berhasil dalam kehidupan daripada dirinya. Sekian penyampaian materi kali ini. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian atau menjelaskan materi, dan mohon pengertiannya jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.